Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang masih terus semangat ya. Ya, ya jangan lupa setiap kali keluar rumah selalu mengenakan masker ya demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Ya, baiklah, kita bertemu lagi dalam perkuliahan profesi pendidikan ya. Nah, di mana dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendidikan dan tenaga kependidikan ya. Kita lanjutkan materi kita masih seputar tenaga kependidikan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak ya dan kompetensi ya, pendidik ya. Ya, jadi setiap pendidik punya kewajiban ya, dan punya hak ya. Ini dua sisi yang biasanya tidak bisa dilepaskan ya. Nah, di dalam kewajiban biasanya juga melekat hak ya. Di dalam hak ada kewajiban ya. Nah, dua hal yang biasanya selalu punya hubungan ya antara hak dan kewajiban. Tidak semata-mata bisa melaksanakan kewajiban, tapi kemudian lepas haknya ya, atau menuntut hak saja ya, tapi tidak menjalankan kewajiban ya. Ini ya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, dari sisi kewajiban ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional ya, pasal 10 bab 10 pasal 40 ayat 2 ini, ya, ini di dalamnya mengatur ya, memuat tentang kewajiban pendidik ya, dan juga tenaga kependidikan. Yang pertama adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan teknologis. Ya, jadi ini kewajiban penting bagi seorang pendidik ya, agar bagaimana suasana pendidikan itu bermakna ya, punya makna gitu ya. Jadi tidak hambar ya, tidak kosong makna ya, tapi punya makna ya. Melalui proses pendidikan, nah, siswa di dalam siswa ketika mengikuti pendidikan ya, dia akan memperoleh sebuah makna yang penting bagi kehidupannya ya. Ya, bisa makna itu terkait dengan sifatnya masih pengetahuan ataupun nilai-nilai ya, ataupun suatu keterampilan tertentu ya, yang itu semua bermakna bagi kehidupan siswa ya. Nah, juga punya kewajiban untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai justru guru membuat suasana pendidikan menjadi menakutkan, menjadi menyeramkan misalnya gitu ya. Siswa bertemu gurunya saja takut misalnya, atau menghindar ya. Nah, ini ya, tapi guru belum bisa ya menciptakan suasana yang menyenangkan ya. Kreatif, dinamis, dan dialogis ya. Jadi guru diharapkan selalu menemukan hal-hal baru ya, kreatif ya. Ada unsur-unsur baru yang dibawa setiap kali ada pembelajaran, siswa merasa, oh ini belum pernah ini. Wah ini baru Pak ini ya. Sebelumnya belum belum pernah ini. Nah, terus juga dinamis ya. Ada perubahan-perubahan ya. Dari ke hari ada perubahan-perubahan yang dibawa oleh seorang guru ya. Ya tentu perubahan ke arah yang lebih baik ya. Juga dialogis ya, mampu membangun komunikasi yang dialogis dengan siswa ya. Komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang bisa terjalin dengan lancar ya, dengan cair ya. Bukan komunikasi yang monolog ya, guru hanya berbicara dengan siswa saja ya. Sementara siswa tidak diberi kesempatan untuk ya berdialog ya, komunikasi yang dua arah ya, hanya satu arah saja ya. Dan mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Ada komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikannya. Harus ya, guru ya. Dari ke hari harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas ya. Memberi teladan atau menjadi role model ya bagi para siswa ya. Ya, guru ya harus bisa menjadi rujukan bagi para siswa bagaimana
menjalani kehidupan gitu ya. Jadi sosok gitu, profil ya yang bisa ditiru ya. Menjaga nama baik lembaga, ya, profesi, ya, kedudukan sesuai dengan kepercayaan dan diberikan kepadanya. Itu selalu menjaga nama baik ya. Reputasinya dijaga ya. Sebagai seorang guru ya, profesinya dijaga ya. Institusinya ya, di mana tempat dia bekerja juga dijaga ya. Jangan mengumbar kekurangan atau kelemahan-kelemahan institusi ke pihak luar ya. Kalau ada kekurangan, kelemahan dari institusi ya disampaikan di internal ya, ke dalam gitu ya. Sehingga nanti bisa diperbaiki bersama-sama ya. Kalau diumbar keluar ya belum tentu ada solusi ya. Yang terjadi malah mungkin bisa merusak ya reputasi dari institusi di mana Anda bekerja ya. Yang rugi ya nanti Anda juga ya, dan juga semua warga ya di institusi pendidikan itu. Nah itu kewajiban utama lah itu ya, kewajiban yang secara umum ya. Kemudian di sisi lain ya, pendidik juga memiliki hak ya, ini yang melekat pada diri seorang pendidik ya, baik ya, juga tenaga pendidikan. Yang pertama, berhak atas penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Ya, ini ya mudahnya ya mendapat pendapatan ya, memperoleh pendapatan ya, penghasilan ya. Itu hak ya. Ya boleh enggak guru menuntut hak ini? Ya boleh ya. Boleh saja ya. Nah, ini sudah hak ya, yang itu sudah diamanatkan oleh undang-undang ya. Kenapa nanti tidak mengurangi keikhlasan dan pengabdian guru ini? Wah. Kalau misalnya haknya tidak dipenuhi terus menuntut ya demonstrasi misalnya ya. Wah, ini gimana nih? Kira-kira mengurangi atau mengganggu ya dedikasi ya pengabdian seorang guru yang ikhlas ini. Ya tinggal bagaimana sudut pandangnya ya. Nah, justru dengan adanya jaminan ini guru bisa menjadi lebih ikhlas ya dalam bekerja ya, dalam mengabdi ya, malah lebih baik ya. Dengan penghasilan dan jaminan kesetaraan yang memadai yang baik ya, malah mendorong guru untuk bekerja untuk mengabdi dengan ikhlas ya. Dibanding misalnya jaminan kesejahteraannya kurang memadai ya, malah justru bisa mendorong guru untuk bekerja menjadi tidak ikhlas ya, mendorong tidak ikhlas ya. Nah, lebih baik apabila ada jaminan kesejahteraan sosial dan itu mendorong keikhlasan gitu ya. Kemudian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja ya. Ya ini ada reward ya, ada penghargaan ya. Kalau guru itu berprestasi ya bisa mendapat reward ya. Ya bentuknya apapun lah, bisa material maupun non material ya. Itu hak ya. Berhak atas pembinaan karir ya. Jadi biar karirnya tetap berjalan ya, itu harus ada pembinaan ya. Nah, biasanya di setiap institusi itu ada ini ya, pembinaan karir ya. Kalau di perguruan tinggi ada ya tim ya. Tim yang bertugas untuk membantu para dosen untuk terus meningkatkan karirnya ya. Jenjang-jenjang karirnya bisa terus ditingkatkan gitu ya. Perlindungan hukum ya. Ini guru juga mendapat perlindungan hukum ya dalam melaksanakan tugas dan hak ya atas kekayaan intelektual ya. Jadi ada payung hukum ya bagi profesi guru ya. Jadi kalau ada pelanggaran hukum yang menimpa seorang guru ini ya, ada perlindungan hukumnya ya. Demikian pula karya-karya yang dihasilkan oleh para guru, oleh para pendidik ya, dosen atau guru ya, itu juga berhak atas kekayaan intelektual ya. Jadi menjadi hak paten para guru atau para dosen yang mempunyai sebuah karya gitu ya. Nah, ini bisa diajukan ya. Kalau Anda bisa jadi guru ya menciptakan sesuatu ya, misalnya menciptakan media pembelajaran sejarah yang itu hanya atau itu karya murni Anda ya, karya asli Anda ya, itu bisa diajukan ya untuk mendapatkan hak ya, hak karya intelektual. Nah itu juga penting bagi pembinaan karir ya, karya-karya para pendidik ini bisa menjadi bahan ya untuk meningkatkan karir ya. Kemudian kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan ya dalam menjalankan pesan tugas ya ini ya. Bisa boleh menggunakan
lab, perpustakaan, ya, gedung, ya, atau fasilitas lain ya, punya hak itu ya. Nah itu hak dan kewajiban pendidik ya. Nah kemudian bagaimana standar seorang pendidik ya? Ya ini tentu saja karena guru, dosen itu adalah sebuah profesi ya, maka harus ya ada standarnya ya. Nah, tidak sembarang orang yang tidak punya standar bisa menjalani profesi ini ya. Sehingga hanya mereka saja yang memenuhi standar itu yang bisa masuk ya, terjun ke dalam profesi pendidik ya. Nah, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi ya sebagai agen pembelajarannya, sehat dan sampai rohani ya, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini standar umum ya, standar umum seorang pendidik ya harus punya kualifikasi ya, persyaratan ya, yang harus dipenuhi ya. Nah, kalau guru SMA misalnya itu harus S1 ya, kalau dosen sekarang harus S2 gitu ya. Nah, ini berarti kualifikasi akademik ya. Dan punya kompetensi ya, punya kecakapan di bidang itu ya. Kalau guru ya punya kompetensi. Nah, kalau sekarang ya persyaratannya harus sudah mengikuti PPG misalnya ya, pendidikan profesi guru ya. Bagi yang persyaratannya belum memenuhi ya bisa mengikuti itu ya. Nah, ini kualifikasi akademik adalah tingkat minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik ya, yang dibuktikan dengan ijazah ya, atau sertifikat lain ya, yang relevan ya. Jadi ijazahnya strata apa ya? S1 ya misalnya, S2 ya. S1 untuk guru SMA misalnya, S2 untuk dosen ya, yang harus punya itu ya, dibuktikan dengan ijazah ya. Atau dia punya sertifikat lain ya, yang setara ya. Dia punya keahlian tertentu ya, yang sangat dibutuhkan di dunia pendidikan ya. Kemudian keahlian itu diakui ya, setara dengan kompetensi seorang pendidik di level tertentu, nah itu bisa ya, bisa digunakan untuk memenuhi kualifikasi akademik. Ini menurut peraturan pemerintah ya tahun 2005 ini tentang standar pendidikan. Nah, kemudian kompetensinya ya ini kompetensi seorang pendidik ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik ya, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial ya. Jadi ada 4 komponen kompetensi ya, bagi seorang pendidik ya. Nah, ini tadi ya, yang seorang yang tidak punya ijazah pada jenjang tertentu ya itu bisa melalui atau bisa mengajukan dengan sertifikat ya yang dipilih ya, sertifikat keahlian yang dimiliki ya, yang kemudian diuji kelayakan ya dari kesetaraannya ya. Ini biasanya ada tim ya yang menguji itu ya. Nah ini kompetensi guru ya, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah kita urai satu persatu ya dari 4 kompetensi ini. Nah, yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Menguasai karakteristik siswa ya, dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi paham akan karakter siswanya ya, dari semua aspek kita. Jadi memahami siswanya secara utuh lah ini kira-kira ya. Tidak hanya dari aspek fisik saja ya, tidak hanya kenal, oh ini si A ini yang itu toh, yang gitu toh. Tapi juga latar belakang lain dari siswa itu juga dipahami gitu ya. Ini ya penting ini ya. Dan ini tugas bagi guru untuk bisa memahami siswanya satu persatu ya. Guru yang baik itu begitu ya, bisa memahami secara menyeluruh ya dari siswanya ya, tidak hanya kenal namanya saja ya, tapi kenal bagaimana latar belakangnya gitu ya. Nah ini biasanya didukung dengan teori-teori tentang perkembangan peserta didik ya, makanya ada kan dibekali dengan mata kuliah perkembangan peserta didik ya, ya untuk dalam rangka itu ya, dalam rangka menjadi acuan untuk bagaimana memahami siswa ya. Kemudian menguasai teori belajar ya, ini ya karena Anda akan mengajar ya, siswa belajar ya, mendampingi sosok seorang individu yang belajar ya, maka harus tahu ya teorinya, karena teori belajar ya, sehingga dalam menjalankan tugasnya akan lebih lancar ya, karena
ada basis teori ya yang mendasari para guru untuk bekerja gitu. Pengembangan kurikulum ya, yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu ini. Jadi makanya di mata kuliah kita ada mata kuliah telah kurikulum ya, itu ya. Ya, karena kurikulum itu kan berupa garis-garis besar ya. Nah, maka bagaimana kurikulum itu bisa berjalan dalam pembelajarannya, maka guru harus punya keterampilan bagaimana mengembangkan kurikulum itu ya. Mengurai kurikulum itu menjadi bahan-bahan atau materi-materi pembelajaran ya, sehingga mudah diterima oleh siswa ya, siap diterima oleh para siswa. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik ya, pembelajaran yang edukatif gitu ya. Jadi, sifatnya edukatif ya, bukan bersifat apa ya, indoktrinatif ya, bukan mencekoki siswa saja gitu ya, tapi ada unsur edukatifnya, tapi lebih ke unsur edukasi ya, mendidik anak yang membimbing. Mendidik berarti membimbing ya, mengarahkan ya, bukan menghakimi ya. Menyelenggarakan, memanfaatkan teknologi informasi ya dan komunikasi ya, ini yang apa, ciri khas abad 21 ya, itu kan teknologi informasi ya, ini mesti kita mengikuti ya, teknologi informasi ya, sehingga dalam pembelajaran ya sebisa mungkin guru bisa ya menggunakan teknologi informasi yang ada ya, sehingga siswa juga merasa lebih senang ya dengan digunakannya teknologi informasi ya. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi mereka ini. Setiap siswa punya potensi. Nah, bagaimana guru membantu siswa untuk mengembangkan potensinya. Nah, jadi guru harus bisa ya, bagaimana menggali potensi siswa, kemudian potensi itu dikembangkan ya. Nah, ini sebaiknya memang guru itu mengajar dengan memperhatikan setiap individu siswa ya. Karena setiap individu siswa itu punya potensi yang berbeda-beda ya. Maka bagaimana mengembangkan potensi itu ya harus paham secara individual ya. Sehingga bisa berkembang masing-masing setiap siswa ya. Itu idealnya gitu ya. Berkomunikasi secara efektif, empatik, santun ya dengan peserta didik ya. Mampu berkomunikasi secara empatik ya. Efektif ya, tepat sasaran itu ya. Komunikasinya ya jangan terlalu bertele-tele ya, mutar-mutar ya, sehingga siswa malah bingung ya. Guru mengajar menerangkan ya, siswa malah bingung ya, berarti komunikasinya kurang efektif ya, karena terlalu berputar-putar penjelasannya misalnya ya. Nah, empatik ya, artinya berkomunikasi ya dengan ikut memahami ya, merasakan ya lawan bicara gitu ya. Kalau kita berbicara dengan siswa ya kita ya, menyelami ya, ini yang sedang dirasakan siswa apa sih ini ya. Nah, sehingga komunikasi itu bisa nyambung ya, karena kita memahami, ikut merasakan ya apa yang dirasakan oleh siswa itu ya. Nah, misalkan guru ya, karena guru ya, kemudian kita berbicara ya sesuai dengan suasana hati gurunya ya. Kalau suasana hati gurunya sedang senang ya ngomong komunikasi ya dengan siswa senang. Ya. Tapi kalau sedang perasaan tidak enak ya kemudian wah ya menuruti ketidakenakan gurunya ya tanpa peduli pada bagaimana suasana hati para siswanya. Santun ya, guru yang santun ya, cara dengan ya penuh etika gitu ya dengan para siswa ya. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi ya, ini juga tugas ya. Juga guru harus mengevaluasi ya, menilai siswa ya, sehingga akan diperoleh hasil ya. Kira-kira pembelajarannya berhasil atau tidak atau belum ya. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi dengan hasil evaluasi itu kemudian digunakan untuk memperbaiki biasanya. Hasil evaluasinya bagaimana, ya, apa yang kurang ya, di mana ya kelemahannya ya, itu digunakan untuk bahan refleksi ya, untuk memperbaiki pembelajaran di masa-masa berikutnya. Gitu. Ya, ini melakukan tindakan reflektif ya, jadi merenung-renungkan ya. Nah, apa sih ini kekurangannya di mana ya? Kelemahannya di mana nih ya? Wah ternyata di sini. Wah harus saya perbaiki nih. Besok kalau
pembelajaran lagi ya tidak akan beginilah ya, akan saya perbaiki gitu ya. Namanya tindakan reflektif ya. Nah, itu kompetensi pedagogik ya, hal yang sifatnya dengan kependidikan ya, pendidikan, pembelajaran gitu ya. Nah, berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Ini berarti terkait dengan sosok ya, sosok seorang guru ya, pribadi seorang guru. Ya, sosok guru ya, harus bertindak dengan sesuai dengan norma ya, agama, hukum, sosial ya, dan kebudayaan nasional ya. Ya, ini bingkai tindakan yang harus menjadi panduan bagi seorang guru ya, sebegini. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak ya, mulia ini ya, menjadi teladan ya bagi para peserta didik ya. Profil yang gini ya, sosok guru harus punya profil yang seperti ini ya. Pribadi yang mantap, stabil ya, dewasa, arif, dan berwibawa. Ya, harus punya kemantapan diri ya. Sebagai seorang guru ya harus jejak begitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Sudah mantap lah ya jadi seorang guru ya, bukan setengah-setengah ya, setengah-setengah ya. Dan stabil ya, secara emosi stabil ya, tidak mudah terpancing emosi ya. Melihat siswa sedang aneh terus emosi ya, melempar sesuatu, nah, ya, tidak mudah terpancing emosi tapi stabil ya, secara emosional ya. Dewasa ya, menampilkan diri sebagai sosok yang dewasa ya, jangan kekanak-kanakan ya. Sudah jadi guru masa masih bertindak kekanak-kanakan ya, nanti ya tidak jauh beda dengan siswanya ya. Kalau siswanya kan bisa dipahami masih kekanak-kanakan ya, kalau masih anak-anak memang ya, yang membutuhkan bimbingan guru menjadi orang agar menjadi dewasa ya. Wibawa ya ini ya, siswa merasa diayomi ya, dilindungi gitu ya, merasa nyaman ya, sehingga itu kemudian menimbulkan rasa atau respect ya pada diri siswa ya, menghargai gurunya gitu. Etos kerja ya, punya etos kerja ya, semangat gitu ya, semangat kerja ya, tanggung jawab ya, bangga menjadi guru ya, bukan malah lemas ya, menjadi loyo, guru, terus wah saya guru ya, saya senang ya, saya bangga menjadi guru ya, penuh percaya diri ya, berjalan ya tekap gitu ya, mantap gitu ya, tidak ngeloko ya, belajarannya harus penuh percaya diri ya. Kemudian menjunjung tinggi kode etik profesi ya, ini jelas ya, karena guru dibatasi oleh kode etik ya dalam pekerjaannya ya. Kalau melanggar kode etik ya bisa dikenai sanksi ya, ada sanksi. Berikutnya adalah kompetensi sosial ya, ini ya. Kompetensi yang ketiga ya, ini berarti kalau kepribadian tadi terkait dengan sosoknya ya, ini terkait dengan interaksinya dengan masyarakat ya, kompetensi sosial. Bersifat inklusif ya, terbuka gitu ya, terbuka terhadap orang lain gitu ya, tidak menutup diri gitu ya. Dengan siapapun dia bisa menerima ya, bisa bergaul ya, objektif ya, tidak diskriminatif ya, tidak membeda-bedakan ya, baik dari sisi jenis kelamin, agama, ras ya, fisik ya, latar belakang keluarga, status sosial, ekonomi ya, harus semua diperlakukan setara ya, sebagai manusia yang punya kedudukan yang setara ya, tidak boleh pilih kasih gitu deh, terutama terhadap para siswanya ya, harus diperlakukan secara setara. Kemudian berkomunikasi efektif, empatik, dan santun ya, terhadap sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat ini. Interaksinya dengan orang lain ya, dari berbagai kalangan juga harus seperti tadi ya, komunikasi dengan peserta didik ya, itu juga sama ya, harus bisa efektif, empatik ya, santun ya. Kemudian beradaptasi ya, cepat menyesuaikan diri ya, di lingkungan yang baru, cepat beradaptasi gitu ya. Jadi peka terhadap lingkungan ya. Bagaimana situasi lingkungannya, ya, bisa sekedar dibaca, kemudian bagaimana menyesuaikan diri gitu ya. Sehingga begitu masuk di tempat yang baru ya, tidak butuh lama untuk segera bisa beradaptasi ya. Segera bisa menjalin komunikasi, hubungan dengan pihak lainnya, dengan orang lain ya, dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain ya, dengan tenaga pendidikan yang lain ya, itu segera bisa ya. Ya, jangan malah kemudian di tempat yang baru malah kemudian apa ya,
justru malah terisolasi gitu ya. Nah, ini berarti kemampuan adaptasinya masih perlu ditingkatkan ini. Guru baru misalnya, terus malah duduk di pojok gitu, menyendiri ya, diam saja ya. Nanti bergerak kalau ada jam baru berdiri masuk kelas ya, selesai nanti balik lagi ke ruangan, duduk lagi di pojok misalnya itu. Wah, ini ya. Berkomunikasi dengan komunitas profesi ya, ini PGRI biasanya. Ya, sesama guru ya, sama profesi ya berkomunikasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan di tingkat organisasi profesi ya, PGRI ya, itu bisa menjalin hubungan komunikasi ya. Berikutnya adalah kompetensi profesional ya, ini berkaitan dengan aspek profesinya ya, pekerjaannya ini berarti ya. Menguasai materi ya, harus guru ya, menguasai materi ya, sejarah ya, guru sejarah harus menguasai materi sejarah ya. Struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu ya ini. Kompetensi mata pelajarannya nih, materinya berarti ya, harus dikuasai gitu ya. Sehingga Anda di sini belajar selama 8 semester ya. Yang salah satunya adalah mempelajari materi-materi sejarah gitu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar ya setiap mata pelajarannya ini biasanya dalam silabus itu ada ditulis ya, itu SK dan LKD-nya itu dipelajari itu ya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan proses pembelajaran ya. Semua proses pembelajaran mengarah kepada SK dan KD ya. Karena ini yang akan menjadi capaiannya ya. Capaian pembelajaran yang diharapkan itu ya standarnya adalah SK dan KD gitu. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif ya. Jadi kemampuan mengembangkan materi ya. Ya materi pelajaran secara itu panduannya adalah kurikulum ya. Ya, kalau sekarang yang masih berlaku adalah kurikulum 2013, maka acuannya ya ke sana ya. Nah, tapi kan itu semuanya masih garis-garis besar ya. Kurikulum, silabus itu masih garis besar ya. Sehingga belum bisa langsung dibawa ke kelas. Tapi harus ada pengembangan materinya ya. Maka guru harus punya kemampuan untuk mengembangkan materi itu ya. Materi pelajarannya. Ya, mengembangkan materi pelajaran bisa dari berbagai sumber ya. Dari buku-buku ya. Atau dari sumber-sumber elektronik ya. Bisa ya. Ya, sepanjang tidak keluar dari garis besar yang sudah dicanangkan dalam kurikulum dan silabus ya. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan melakukan tindakan reflektif ini harus profesionalitas harus selalu ditingkatkan ya. Ya, dengan mengikuti berbagai pelatihan misalnya workshop ya dan sebagainya ya. Memanukan TIK ya, ini untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri ya. Jadi sekarang ada handphone ya, itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa ya, dengan wali murid ya, dengan kepala sekolah ya, dan sebagainya ya. Yang itu bukan saja untuk komunikasi, tapi bisa juga digunakan untuk mengembangkan diri. Ya, sekarang mudah lah ya, mengakses berbagai pengetahuan ya, dari internet ya, dengan HP itu sudah ya, bisa ya, sehingga perangkat-perangkat teknologi ini bisa digunakan untuk mengembangkan diri ya. Nah, itulah para pemirsa ya, hak, ya, kewajiban dan kompetensi ya, seorang pendidik ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya sekiranya nanti masih ada sesuatu yang belum bisa dipahami atau ada pertanyaan ya bisa diajukan di forum ini ya, atau juga bisa melalui WA ya. Ya baik, ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.